Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman melon di PT Benih Unggul Sejati Yusid yang dibuat oleh saya Lutfi Maulana dari kelas 11 ATPH 1 SMK Negeri 1 Maja. Pendahuluan. Tujuan prakerin memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan kerja hasil. Kemudian manfaat prakerin. Manfaat prakerin dapat mengetahui dan dapat mempraktekkan cara budidaya melon yang baik dan benar. Lalu ada lokasi dan kondisi objektif tempat prakerin. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan benih lokal dengan kualitas global. Misi ikut serta dalam memajukan pertanian Indonesia di bidang hortikultura. Kemudian sejarah PT Benih Unggul Sejati 2009 mulai dirintisnya perusahaan yang bertempat di Sumedang. Kemudian 2014 mulai berjalannya perusahaan sehingga sekarang dan seterusnya. Lalu pelaksanaan kegiatan prakerin yaitu waktu pelaksanaan prakerin mulai dari 23 Desember 2019 sampai 23 Maret 2020 di PT Benih Unggul Sejati yang bertempatan di Dusun Cibogo, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang Selatan. Kemudian pembahasan. Tanaman melon Cucumis meloel merupakan tanaman semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan dapat tumbuh baik pada ketinggian 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Morfologi tanaman melon yaitu ada daun. Daun melon berbentuk agak bulat bersudut segi 5 dengan bagian tepi daun tidak bergerigi. Ukurannya 10 sampai 16 cm dan bagian permukaannya berbulu. Kemudian ada batang melon. Batang tanaman melon memiliki batang berbentuk segi 5 dengan sudut tidak runcing. Pertumbuhannya tidak lurus, berbatang lunak, berbulu, dan warnanya hijau muda. Panjangnya dapat mencapai 1,5 hingga 3 meter. Kemudian bunga. Bunga tanaman melon merupakan bunga sempurna karena benang sari dan kepala putik berada dalam satu bunga dan memiliki 5 kelopak bunga serta berwarna kuning cerah. Ada bunga betina dan ada bunga jantan. Kemudian buah. Buah melon sangat beragam dalam hal ukuran, bentuk, rasa, aroma, dan bagian permukaan buahnya ada yang halus dan ada yang memiliki jala atau net. Hal ini sangat tergantung pada varietasnya. Kemudian ada biji. Biji melon memiliki warna coklat muda, panjang 0,9 mm dan berdiameter 0,4 mm. Dalam satu buah melon terdapat biji sekitar 500 sampai 600 biji. Kemudian klasifikasi tanaman melon. Melon Cucumis meloel, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, famili Cucurbitae, genus Cucumis, spesies Cucumis melo. Lalu persiapan lahan. Dalam persiapan lahan ada pengolahan lahan menggunakan bajak rotari yang bertujuan supaya tanah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan mempermudah dalam pembuatan bedengan. Kemudian pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan dengan tipe double row dengan lebar bedengan 1 meter, lebar parit 60 cm, tinggi bedengan 30 cm. Lalu dilakukannya pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang dengan dosis 3 kg 2 kg per 1 meter. Lalu pemasangan mulsa yang bertujuan untuk mencegah erosi dan menekan pertumbuhan gulma. Kemudian pelubangan mulsa dan dilanjut dengan pembuangan sisa MPHP. Kemudian di langkah penanaman. Dalam penanaman yaitu pertama pemasangan identitas supaya bertujuan untuk tidak tertukar dengan jenis yang lain. Kemudian pelubangan lubang tanam menggunakan tugal dengan kedalaman 1 sampai 2 cm.
Lalu penanaman dilakukan pada alangkah baiknya pada sore hari, bertujuan supaya mencegah kematian tinggi. Kemudian penutupan lubang tanam menggunakan arang sekam. Lalu dilakukan proses penyiraman. Hama dan penyakit pada tanaman melon, yaitu ada ulat buah. Hama ini menyerang buah sehingga buah yang terserang tampak berlubang kemudian menjadi busuk. Ulat daun ini berwarna hijau dan seringkali berada di dalam buah. Cara pengendaliannya disemprot menggunakan Pidamek dan Danke menggunakan dosis 2 mili per liter air. Kemudian ada penyakit dalam tanaman yaitu ada layu fusarium. Sifat umum serangan layu fusarium pada tanaman melon adalah tanaman layu pada bagian batang retak yang diikuti dengan keluarnya lendir yang mengkerut. Dan cara pengendaliannya disemprot seperti menggunakan pitoklin dan antraklin dengan dosis 3 gram per 1 liter air. Kemudian di polinasi. Polinasi adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik kebu. Dan polinasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada polinasi alami dan polinasi buatan. Dalam polinasi buatan ada selfing dan ada pula crossing. Kemudian panen. Panen untuk konsumsi kisarannya pada umur 60 sampai 65 HST dan panen untuk benih 70 sampai 75 HST. Pasca panen. Dalam pasca panen yaitu dilakukannya proses ekstraksi yang bertujuan memisahkan biji dari daging buah. Kemudian dilakukannya pencucian yang bertujuan supaya benih bersih dan terhindar dari bakteri. Lalu dilakukannya proses penyemburan yang bertujuan supaya kadar air mengurang dan tidak terlalu banyak. Lalu proses packing. Kesan-kesan selama prakerin. PKL menurut saya adalah kegiatan agar murid-murid bisa belajar disiplin dan bekerja dengan menerapkan segala pengetahuannya dan keterampilan yang diberikan selama di sekolah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.